sepanjang hari saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan, yaitu dengan topik besar orang berdosa yang diampuni. Dan setiap judul ibadah berbeda-beda, diambil daripada tokoh cerita Alkitab yang Tuhan Yesus ampuni. Cerita yang kalau kita baca penuh dengan kasih, bukan penghakiman, bukan tuduhan, bukan rasa bersalah. Karena kalau kita dengar orang berdosa yang diampuni, seolah-olah menghadirkan sebuah rasa serem, penghukuman gitu ya. Tapi di setiap toko yang saya baca, saya semakin kagum dan semakin tenggelam sama sayangnya Tuhan dengan kita gitu ya. Kasihnya Tuhan kepada setiap orang yang menghampiri dia, datang mendekat kepada dia. Dan tokoh-tokoh itu ada dari ibadah pertama tadi saya sampaikan, wanita yang berbicara ya, yang berjumpa dengan Yesus di sumur, wanita Samaria. Ibadah ini saya berbicara seorang kepala pemungut cukai, kemudian perempuan yang kedapatan berzina, kemudian anak yang hilang, perempuan berdosa yang mengurapi Yesus. Ya, jadi kalau saudara hari ini ada plan untuk family time, enjoy family time. Tapi setelah itu kalau nggak ada plan, saya ajak yuk hari Minggu, hari Sabat ini datang ke rumah Tuhan lagi, mungkin habis ngapain gitu. Balik lagi kita ada ibadah keempat, kelima yang mungkin bisa susulan gitu ya. Mari kita datang, kita kagum sama pribadi Tuhan Yesus. Khotbah saya nggak seberapa gitu ya, dengan sangat segala keterbatasan saya gitu. Tapi konten daripada apa yang Yesus mau kita rasakan, Yesus yang akan bekerja, Roh Kudus yang akan bekerja, menjamah hati setiap kita merasakan kasih mula-mula itu sekali lagi. Datang kita lihat bagaimana Yesus berperkara di dalam hidup orang-orang berdosa yang dipulihkan ini. Sedikit kita kuis ya, sedikit kita kuis. Kalau di ibadah 2 saya berbicara tentang seorang bukan pemungut cukai, tapi kepala pemungut cukai. Ayo dong kita interaksi sebentar. Saya juga pengen dengar suara jemaat gitu ya. Jadi bukan suara saya aja yang saya dengar di mic ini. Tapi saya pengen dengar jawaban dari jemaat. Gak usah angkat tangan, langsung jawab aja. Siapa sih kepala pemungut cukai itu? Wih, wah udah benar nih jawaban kuisnya. Selesai sudah. God bless you. Sakeus. Benar sekali, ada di Lukas, kita buka sama-sama ya. Lukas pasal yang 19. Bapak Ibu pasti sudah pernah baca lah ya. Sakeus ini seorang kepala pemungut cukai. Dari ayat yang 1 sampai ayat yang ke-10. 10 ayat ini kita lihat sama-sama. Bagaimana Sakeus berjumpa sama Yesus gitu ya. Oke, kita lihat ayat yang pertama, saya bacakan ya. Anda ikuti sama-sama. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Pada zaman itu kota Yeriko itu kota metropolitan. Ya, kota yang di situ pusat ekonomi gitu ya. Ya bukan pusat juga ya, pokoknya ekonominya berjalan dengan sangat baik gitu. Ya, dan di situ orang-orang bisnis, pengusaha, semua sektor itu berjalan dengan aktif gitu ya, kota Yeriko. Sesampainya di sana ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Oke, seorang kepala pemungut cukai tidak disukai oleh orang Israel, ya. Jadi orang Israel, bangsa Yahudi sangat tidak suka dengan yang namanya pemungut cukai, apalagi kepala pemungut cukai, gitu ya. Kenapa? Karena mereka dijajah oleh bangsa Romawi. Jadi pemungut cukai ini mengambil sebagian dari penghasilan mereka untuk diserahkan kepada pemerintahan Romawi. Dan pemungut cukai ini dianggap berkhianat sama bangsanya. Karena selain mereka mengambil sepantasnya pajak, mereka tinggi-tinggikan untuk masuk ke kantongnya sendiri. Jadi sebelah bangsanya itu sama yang namanya pemungut cukai. Jadi bayangkan kalau pemungut cukai mengambil lebih daripada sepantasnya, apalagi kepala pemungut cukai. Berarti dia mengambil yang paling banyak dari pemungut cukai yang mengambil pajak, setor sama kepala pemungut cukai.
Wah, dia kutipnya lebih banyak lagi. Dan dia seorang yang kaya. Jadi kita lihat profilnya Sakeus terlebih dahulu. Yang pertama, dia orang yang punya posisi dan jabatan dalam pemerintahan Romawi yang menjajah bangsa Yahudi. Yang kedua, dia tidak disukai karena reputasinya jelek di kalangannya bangsanya sendiri. Yang ketiga, faktanya dia kaya gitu ya. Latar belakang Sakeus. Sebelum kita berbicara lebih tentang orang ini, kita terlebih dahulu tahu Sakeus ini secara permukaan hidup dia, posisi dia, latar belakang dia seperti tadi yang saya sebutkan. Kemudian karena Yesus mau datang ke Yeriko, lanjut ceritanya ya. Ini seperti storytelling gitu ya. Seperti saya lagi cerita nih ya. Ikuti sama-sama ya ayat yang ketiga. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Ingin melihat Yesus orangnya kayak apa gitu loh ya. Karena cerita Yesus beredar di mana-mana. Kalau Yesus datang banyak orang yang berkumpul mendengarkan. Kemudian banyak kesembuhan terjadi. Jadi dia penasaran gitu loh. Dia penasaran, dia pengen lihat. Dan dia bukan cuma pengen lihat, tapi dia berusaha untuk melihat gitu ya. Karena tidak berhasil, karena alasannya orang banyak dan badannya pendek. Ada dua alasan. Dia pengen lihat Yesus kayak apa, tapi orangnya banyak, badannya pendek. Jadi dia gak kelihatan gitu loh. Terhalang oleh banyaknya orang. Apa yang dia lakukan? Apa yang dia lakukan? Maka dia berlarilah mendahului orang banyak. Lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Katakan sama-sama berlari. Katakan sama-sama memanjat. Ya, apakah dua kata ini berlari dan memanjat adalah sebuah aktivitas pasif? Tentu tidak. Berlari itu sebuah usaha yang butuh niat. Kalau enggak namanya jalan santai gitu ya. Jadi dia berusaha karena banyak orang dan dia badannya pendek. Dia berlari dan tidak cukup saja dia berlari. Tapi dia juga memanjat pohon. Kalau dilihat dari ceritanya, maka plotnya, oh ya. Tapi kita sedikit berimajinasi. Ya, kalau seandainya kita tahu ada satu orang di ruangan ini yang punya posisi, dikenal, public figure gitu ya. Atau di kota Surabaya, sering masuk koran gitu. Orang-orang kenal gitu. Dan orang tahu mau reputasinya baik atau enggak, pokoknya dikenal lah. Terkenal lah gitu. Orang di sini dibilang Sakeus ini orang yang kaya. Terus kita juga tahu orang ini kaya, very wealthy gitu. Kita lihat tingkah orang itu lari manjat pohon. Kita sangka enggak? Enggak sangka. Kita bilang, ih ternyata gitu ya orangnya ya gitu. Terus kita merasa lucu gitu. Dan dia kepala pemungut cukai, dia bukan anak ABG tentunya. Sudah berusia, dipanggil bapak, dipanggil ibu. Bapak Sakeus ini lari dan panjat pohon. Apa yang kita bisa pelajari dari yang Sakeus lakukan dari usahanya yang tidak berhasil. Yang menghalangi dia untuk melihat Yesus. Yang sampai kalau saya lompat kepada akhir ceritanya. Yesus katakan, keselamatan sudah datang ke rumahmu. Dan kamu juga adalah anak Abraham. Sebuah klaim yang begitu powerful. Sebuah statement perkataan dari Tuhan Yesus yang begitu powerful. Mengatakan, kamu adalah anak Abraham yang menggantikan reputasi dan identitas yang orang-orang berikan kepada dia. Yang katakan, oh kamu ini bukan orang baik-baik. Yang orang katakan kepada hidup kita, oh kamu sudah gak punya harapan. Susah buat orang itu berubah gitu ya. Tapi Yesus kata-kata kamu pun seorang anak Abraham. Di final daripada cerita, di klimaks dan happy ending daripada cerita ini. Yesus katakan kamu pun adalah seorang anak Abraham. Apa sih yang membuat happy ending daripada cerita ini sampai Yesus mengatakan kamu pun adalah anak Abraham. Keselamatan sudah datang ke rumahmu. Kok bisa ada happy ending ini? Karena alasan tidak menghalangi
Sakeus ingin berjumpa kepada Yesus. Sampai orang yang reputasinya jelek, sampai orang yang ditolak-tolak orang ini dan tidak disukai orang ini, orang berdosa ini sampai menerima keselamatan, berjumpa dengan Yesus. Langkah pertama yang dia lakukan, tidak gampang menyerah kalau cari Tuhan. Tidak gampang menyerah kalau cari Tuhan. Tidak beralasan kalau cari Tuhan. Kalau mau bikin alasan, banyak alasan yang kita bisa bikin. Kita bisa bilang begini, kalau Tuhan Maha tahu, ngapain aku berdoa? Kan Tuhan sudah tahu, gitu loh. Kalau Tuhan mau menjamah aku, Tuhan bisa melakukan semua hal. Ngapain aku harus ke gereja untuk Tuhan jamah aku? Katanya Tuhan hadir di mana-mana. Kenapa saya harus datang ke gereja? Kan cukup saya hanya nonton dari streaming saja. Tuhan bisa melawat di mana-mana. Betul. Tapi lihat, Sakeus tidak mengatakan, kalau saya nggak bisa lihat sekarang ngapain saya perlu manjat pohon, malu-maluin. Emang saya ABG yang bisa bertingkah begitu gitu ya. Saya bukan anak muda, saya punya posisi, saya orang kaya, saya juga punya jabatan. Ngapain saya berlari dan panjat pohon? Kalau saya mau ketemu Tuhan Yesus, saya utus aja ajudan saya untuk janjian gitu ya. Atau ayah tunggu lebih sepi lah, janganlah malu lah ngapain sih gitu loh. Atau dia orang kaya, dia bisa travel kan. Dia bisa pergi luar kota kan. Untuk cari Tuhan Yesus di tempat lain. Gak usah kali inilah, kan ada lain kali. Udahlah lagi repot. Kan gereja ada tiap minggu. Gak usah lah minggu ini. Istirahat dulu gitu ya, minggu depan aja. KKR, gak usah lah. Nanti bulan depan juga ada KKR lagi gitu ya. Sakeus tidak melewatkan kesempatan di mana kalau hatinya udah mulai rindu. Hati kita kalau tahu kita butuh Tuhan. Hati kita kalau tahu solusi itu ada di Tuhan. Kalau ada orang yang ngajak, itu berarti Tuhan sudah berbicara. Maka jangan izinkan ada alasan apapun yang menghalangi. Dan Sakeus berlari dan menghampiri Tuhan. Itu seperti yang firman Tuhan katakan. Dia datang dengan iman seorang anak kecil. Dia datang berlari, memanjat pohon. Itu kan aktivitasnya anak-anak. Yang kalau lagi main sama temennya, lari-lari, panjat pohon, metik buah gitu ya. Tapi Tuhan berkenan kepada apa yang Sakeus lakukan dengan datang seperti seorang anak kecil. Saya ingin menggambarkan kenapa saya sebut anak kecil. Dan kenapa Tuhan ilustrasikan untuk iman. Untuk punya iman seperti seorang anak kecil. Karena anak kecil itu tidak punya banyak pengalaman. Betul apa betul Bapak Ibu? Anak kecil seperti lembaran yang tidak terlalu banyak goresan. Tidak terlalu banyak kisah dalam hidupnya. Jadi kalau datang itu kita perlu menanggalkan, tapi anak kecil itu gak perlu menanggalkan apa-apa karena gak punya apa-apa. Jadi datang ke Tuhan itu gak bawa pengalaman, gak bawa posisi, gak bawa jabatan. Tanggalkan semuanya itu dan datang menghampiri Tuhan, berlari. Kalau perlu panjat pohon. Berbeda dengan saya yang sudah dewasa. Berbeda dengan Bapak Ibu yang sudah punya banyak pengalaman. Sehingga ditemukan sewaktu datang ke Tuhan. Sewaktu mencari Tuhan. Gak bisa dikontrol pikiran ini, gak bisa dikendalikan. Datang dengan pikiran yang penuh gitu loh. Datang dengan pertanyaan yang bermacam-macam. Apakah Tuhan akan? Apakah aku akan gitu ya. Pengalaman pertanyaan itu kita datang menghampiri Tuhan sehingga Bapak Ibu mau berlari pun berat karena bawa bagasi. Tapi anak kecil gak bawa pengalaman. Anak kecil gak bawa bagasi sehingga dia bisa berlari kencang. Langsung melemparkan dirinya ke pangkuan Yesus. Dan Yesus bilang jangan halangi mereka. Dan Yesus pangku mereka. Bisa enggak? Sebagai orang yang sudah punya pengalaman. Sebagai orang yang sudah melewati banyak kisah dalam kehidupan suka dan duka.
goresan, suka dan duka yang sudah terjadi dalam hidup kita. Apakah realistis untuk kita bisa datang seperti anak-anak? Apakah realistis untuk kita praktek menghampiri Tuhan dengan hati yang terbuka tanpa agenda apapun? Saudara, realistis kok. Karena Yesus bilang begini, marilah datang kepadaku yang berbeban berat dan yang letih dan yang lesu. Karena aku akan memberikan kelegaan kepada mereka. Jadi kita gak punya alasan bilang itu kan anak-anak. Tuhan welcome semua usia yang punya pengalaman, yang punya goresan, yang berbeban berat. Datanglah kepadaku, yang letih dan lesu datanglah kepadaku. Dan Tuhan bilang apa? Kita cukup niat aja. Kita cukup niat aja, kita cukup datang saja. Kita cukup mengambil tindakan saja. Maka sisanya semua urusan Tuhan. Sisanya semua urusan Tuhan. Sewaktu kita datang dengan pikiran yang penuh dan kita dengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Dengarkan firman ini, maka kita tahu pengalaman itu, pikiran itu kita perlu tanggalkan. Sisanya Tuhan akan kerjakan sesuatu. Apa yang Tuhan kerjakan? Setelah Sakeus lari menghampiri dia, menanggalkan berarti hatinya terbuka gitu ya. Hatinya terbuka, dia panjat pohon. Yesus baru sampai. Baru sampai. Yang pertama disapa itu Sakeus. Ya, yang pertama disapa itu begini. Ayat yang ke-5. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, benar kan? Ia melihat ke atas. Bukan, ia melihat orang banyak lalu menemukan Sakeus. Bukan loh. Yesus lihat ke atas dan berkata, Sakeus, segeralah turun sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Kita sangka-sangka enggak? Ternyata percakapan pertama yang diucapkan Yesus yang ditunggu orang banyak. Yang bayangin ya, kita kalau nanti-nantikan seseorang yang kita pengen didoakan oleh orang itu. Kita tahu orang rame, kita mau minta atau minta foto atau apa sungkannya minta ampun. Tiba-tiba orang itu noleh dan berbicara sesuatu. Pasti kita dengarkan baik-baik orang itu ngomong apa gitu ya. Yesus ini berbicara, Yesus bukan manusia loh. Sedangkan manusia yang penuh dengan kelemahan aja. Kalau kita berdoa, Tuhan saya berdoa supaya saya bisa didoakan gitu ya. Ini Yesus. Waktu lihat ke atas, kalimat pertama yang Yesus bilang, Sakeus segeralah turun, hari ini aku mau menginap di rumahmu. Ketika sampai, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Apa yang Anda bisa simpulkan dan pertanyaan apa yang muncul di benak Anda? Sewaktu Yesus ngomong sama Sakeus di atas pohon. Ini keadaannya Yesus di bawah, Sakeus di atas. Gitu ya. Yesus di bawah, Sakeus di atas. Dan ngomong kayak begitu ini orang banyak. Karena bukan Yesus, pohon, Sakeus. Kan Sakeus bilang orang banyak susah. Dia panjat pohon berarti ada jarak. Ya. Karena dia sulit lihat Yesus. Mau ngomong itu susah berarti kalau Yesus ngomong itu yang sepentingnya. Gitu loh. Berarti ini penting. Saudara, kalau ini penting, ini melambangkan apa? Ini melambangkan Yesus lebih mementingkan hubungan daripada khotbahin Sakeus dari bawah. Membacakan kitab Yesaya. Yesus ini adalah seorang nabi. Yesus ini adalah seorang pengajar di sinagog, adalah guru. Tapi di situasi seperti itu, Yesus tidak berkhotbah kepada Sakeus. Yesus tidak membacakan kitab-kitab gulungan-gulungan. Dan Yesus tidak mengatakan orang berdosa, kamu perlu bertobat. Yesus gak altar call saudara. Yesus gak altar call suruh turun. Ayo bertobat. Tapi Yesus mengatakan hal yang begitu santai. Tapi itu penting. Tadi kan saya udah bilang itu penting. Karena jaraknya jauh ngomong gak mungkin gak penting gitu loh.
susah didengar karena rame. Jadi ngomong itu seperlunya, sesingkatnya, sekencengnya supaya didengar dan supaya terlaksana. Dan apa yang Yesus utamakan? Hubungan. Saya harus numpang. Saya mau makan-makan di rumahmu. Saya mau tidur nginep di rumahmu. Saya mau spend time sama kamu. Sakeus turun. Wow. Yesus yang saya kenal. Yang Anda kenal saudara. Itu raja di atas segala raja. Tuhan. Satu-satunya yang layak disembah dan ditinggikan. Tapi dia adalah pribadi yang begitu personal. Dia bukan Tuhan yang kita sembah di gereja. Dia bukan Tuhan yang lambang salib yang ditaruh di dinding. Dia bukan agama saudara, bukan Bapak Ibu. Tapi dia adalah pribadi yang pengen membangun hubungan sama kita. Yang pengen berlama-lama sama kita. Yang kita lupa pun, ya, karena sekarang gak ada pohon dan Yesus gak ada di muka bumi gitu loh. Ada pohon maksudnya. Maksudnya gak ada kejadian ini untuk kita bisa berjumpa gitu ya. Untuk kita bisa fellowship dan minta Yesus nginep. Tapi lebih luar biasanya lagi, Yesus sekarang hadir merata pribadi lepas pribadi walaupun kita lupa. Dia menanti-nantikan kita untuk bersekutu lama-lama sama dia. Waktu itu karena Yesus di muka bumi secara fisik itu cuma bisa nginep di Sakeus. Saudara sekarang Yesus bisa nginep di rumah setiap kita. Haleluya, berikan tepuk tangan dong untuk Tuhan. Karena dia sudah menang mengalahkan maut, bangkit pada hari ketiga. Dan waktu Roh Kudus dicurahkan, kita gak sendirian. Setiap malam, setiap pagi, di kendaraan, di pekerjaan, di waktu kita merasa tidak ada seorang pun yang mengerti. Sewaktu kita putus asa, sewaktu kita sesak gak bisa ceritakan kepada siapa. Bahkan orang yang paling dekat pun karena kita bukan tidak percaya mungkin. Tapi kita gak mau orang itu ikut stres. Maka beban itu kita tanggung, kita simpan sendiri sampai sesak rasanya. Saudara, dia ada di sana menemanimu. Dan dia ada di sana untuk engkau menceritakan semua apa adanya. Karena dia katakan, mari datang, turunlah segera. Aku mau menumpang di rumahmu. Hubungan. Saudara, orang yang diampuni adalah orang yang punya hubungan dengan Kristus. Orang yang diampuni bukan orang yang punya agama. Tapi punya hubungan dengan Kristus. Iman kita bukan teori yang kemudian tercatat di KTP kita. Agama Kristen, bukan. Tapi iman kita adalah perjalanan. Iman kita adalah sebuah hubungan. Yang kita nikmati. Pikul salib, mengikut Yesus pikul salib. Dengan kata lain, ikut Yesus pikul kemenangan. Yang percaya katakan amin. Karena salib itu adalah lambang kemenangan. Kenapa yang kita pikirkan kalau ikut Yesus itu ya gak boleh ini, gak boleh itu. Kenapa yang kita pikirkan kalau ikut Yesus itu banyak peraturan. Kenapa yang kita pikirkan pikul salib itu adalah kesengsaraan, dianiaya, menyangkal diri. Saudara tahukah bahwa setiap ganjaran yang didatangkan itu pertama-tama memang rasanya enggak enak. Tapi semuanya itu mendatangkan sukacita dan memerdekakan kita. Haleluya, haleluya. Tapi iblis bohong dan memberikan kita kacamata, sisi koin yang berbeda, angle yang berbeda. Mengatakan tuh kan kamu dibatas-batasin. Tuh kan susah jadi orang Kristen. Tuh sudah, kamu itu ya sejak ke gereja ya. Kamu itu sejak ikut Tuhan. Kenapa masalahmu itu gak selesai-selesai? Barusan aja waktu hari Kamis, hari pertama ikut konferensi. Seorang ibu datang dari Semarang. Dia ikut Tuhan sungguh-sungguh, satu keluarga kesaksian gitu ya. Sampai anaknya juga mengalami perjumpaan sama Tuhan karena kena COVID gitu. Kemudian sungguh-sungguh ikut Tuhan karena Tuhan berbicara jelas gitu. Saya mendengarkan kesaksian ibunya gitu. Saya
senang sekali saya mengucap syukur gitu ya. Wow. Terus kemudian ibu ini cerita bahwa sungguh ya dengan Tuhan itu sebuah hubungan. Bukan sebuah agama. Bukan hanya ikut konferensi. Bukan hanya ada komunitas. Bukan datang ke gereja karena sudah biasa hari Minggu ke gereja sama keluarga. Tapi dia tahu ada hubungan yang dia bangun yang kalau kita tahu itu hubungan kita pertahankan. Tapi kalau agama kita akan gampang menyerah. Dan setelah dia sungguh-sungguh satu keluarga ada kesaksian ya. Tiba-tiba banyak kehilangan terjadi. Karena waktu itu COVID lagi tinggi sekali. Kehilangan yang gak tanggung-tanggung. Mama meninggal. Suami meninggal. Calon besan meninggal. Berturut-turut dalam 1,5 tahun. Begitu banyak kehilangan. Kemudian datanglah teman-temannya bilang, Bu, kenapa begitu banyak kehilangan terjadi sejak ibu ke gereja? Kenapa begitu banyak duka cita sejak ikut Tuhan gitu ya? Apakah Anda juga pernah ditanya sama orang? Katanya Tuhan itu bisa menjadikan yang mustahil menjadi tidak mustahil. Mana mujizat di hidupmu? Saudara, mujizat terbesar dalam hidup kita adalah kita tidak masuk ke dalam api kebinasaan. Tapi kita bisa berkumpul bersama dia di dalam kekekalan bersama orang-orang kudus nantinya. Ketemu Musa yang belah lautan. Ketemu Daud yang pakai ketapel bunuh Goliat. Oh, tidakkah Anda menanti-nantikan mahkota kekekalan? Di mana kita hidup tidak ada air mata lagi. Di mana rumah disediakan di surga bagi setiap orang percaya. Yang percaya, Anda sudah menerima Yesus sebagai juru selamat. Yang percaya nanti ada reuni dengan keluarga yang sudah diselamatkan juga. Berikan tepuk tangan dong untuk Tuhan. Ada reuni nantinya. Kita kehilangan sementara duka cita tapi ada pengharapan. Ibu ini gak kehilangan sukacitanya. Ya berduka, bersedih karena kehilangan suami. Tapi karena hubungan, bukan agama, iman dia tidak digoncangkan hanya karena orang bilang, kok kamu ikut Tuhan hasilnya begini gitu ya. Tapi justru muncul belas kasihan sama orang-orang yang ngomong kayak begitu. Kasihan gitu loh. Karena susah ya dijelasin ya. Karena dunia gak akan mengerti. Gimana sih menemukan pengharapan di dalam kehilangan orang tercinta. Saya kalau melihat orang lagi kehilangan berduka cita. Saya gak bisa ngomong apa-apa. Dan memang kita belajar. Untuk gak mengatakan saya ngerti perasaan. Kita gak bisa ngerti. Namanya orang kehilangan pedihnya kayak apa kita gak bisa ngerti. Cuma bisa bilang turut berduka cita. Kalau saya mau bilang yang kuat ya gak bisa juga. Gimana? Saatnya berduka ya berduka gak bisa kuat gitu loh. Tapi saudara di dalam hidup orang percaya. Dalam duka cita itu ada pengharapan. Nanti Tuhan yang hibur, Tuhan yang topang gak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Tapi kekuatan itu ditemukan dari mana? Bukan dari sok kuat. Kekuatan itu ditemukan dari mana? Bukan dari karakter. Bukan dari oh ya orang itu emang tabah. Orang itu kalau ada masalah bawaannya tenang. Oh dia itu gak cengeng. Saudara di dalam Tuhan ya. Cuman ada satu karakter menjadi serupa dengan karakter Kristus. Amin. Nggak dibedakan dengan introvert, ekstrovert. Kuat gak kuat. Tabah gak tabah, cengeng gak cengeng. Enggak. Tapi kekuatan itu disediakan. Bukan dari dalam. Bukan bisa tidak bisa. Tidak bisa gak apa-apa. Pengen nangis gak apa-apa. Disitulah hubungan kita itu diuji. Disitulah pengenalan kita akan Tuhan itu diuji. Kita datang gak apa adanya. Kita itu gak diminta menghadap Tuhan itu harus kuat senantiasa. Kita itu gak di Alkitab gak ditulis loh. Datanglah menghampiri dia dengan iman yang percaya bahwa mujizat akan terjadi. Gak ada. Cari coba. Tapi yang ada datang menghampiri dia. Dengan keberanian bukan dengan kekuatan. Ya hampiri tahta kasih karunia itu dengan
keberanian. Beranilah, malah disuruh berani. Ayo beranilah. Bukan dengan kekuatan. Karena setelah datang, berani datang, kekuatan itu dikasih. Kekuatan itu disediakan. Tersedia ada dan kita gak disuruh sok kuat. Disediakan yang mau temukan kekuatan itu dan tadi dengar, disediakan ya, saya juga mau. Yang mau lambaikan tangannya. Yang mau lambaikan tangannya. Yang mau dapatkan dari menanti-nantikan dia. Dapatkan dari menanti-nantikan, spend time. Dan itulah yang Yesus tahu. Kalau mau Sakeus ini bukan cuma diampuni, tapi dipulihkan. Lukanya disembuhkan. Menjadi orang yang utuh tanpa membawa masa lalunya. Karena kenapa? Satu kota gosipin dia, satu kota gak suka sama dia. Ya, dia gak disukai orang banyak. Tuhan tahu, Sakeus ini perlu dipulihkan. Sakeus ini punya gambar diri yang rusak gitu ya. Maka yang memulihkan itu adalah nginep di rumah Sakeus. Bukan korbain dia. Bangun hubungan sama dia. Bilang, Tuhan Yesus bilang, turunlah Sakeus. Hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Hubungan itu begitu penting. Bapak Ibu, maukah Anda menanti-nantikan Tuhan dan mencari wajahnya sebelum tidur? Jadi kalau supaya kalau tidur itu sah, Yesus itu nginep bareng gitu loh. Ya, sah gitu. Sahnya itu pakai TSAH, sah gitu. Mantep gitu. Sah. Tidur itu gak bawa masalah. Ya, tidur itu gak bawa pikiran yang bangun. Saya tidak mengecilkan masalah Bapak Ibu. Saya tidak mengecilkan kalau memang ada yang bangun dan stres karena pikiran itu. Dan tanpa bisa Anda menguasai. Saya juga punya teman yang mengalami musibah di dalam bisnisnya. Sehingga dia harus bangun. Ini bukan wanita. Pria pun bisa menangis saudara. Dan dia bangun di tengah malam. Bukan dia mau nangis tapi dia tidak bisa mengontrol saking stresnya dia nangis. Tengah malam bangun nangis. Tengah malam bangun nangis. Saudara, malam hari dalam keadaan apapun. Dalam keadaan baik pun, sukacita pun, tidurlah dengan membangun hubungan dan mengucap syukur. Dalam keadaan tidak baik pun dan punya banyak pikiran. Orang punya banyak pikiran punya dua manifestasi. Saya kalau banyak pikiran, saya tidurnya nyenyak banget. Kalau dengar masalah, langsung auto tidur. Jadi tiba-tiba kalau halo ada masalah, saya tutup telepon langsung, ngantuk saya. Tapi ada orang sebaliknya, dengar masalah gak bisa tidur, gak bisa makan gitu ya. Kalau saya dengar masalah, saya langsung tidur bangun cari makan. Makannya banyak banget gitu ya. Itu berarti menyangkali adanya masalah. Nggak baik juga. Jalan yang terbaik adalah mau orang yang bisa tidur tidak bisa tidur. Kalau ada masalah, jangan tidur sebelum membangun hubungan sama Tuhan. Pastikan kita tidur itu Tuhan menumpang di hati kita. Oh jangan menumpang Tuhan, jangan menumpang Tuhan. Kalau numpang berarti Tuhan mau berangkat lagi, jangan. Menetap di hati kita. Pastikan setiap malam kita ngecek apakah Tuhan yang berdiam dalam hati kita atau masalah kita yang berdiam dalam hati kita. Apakah kita tidur dengan damai yang tidak bisa dicuri yang Tuhan letakkan dalam hati kita, atau damai yang pura-pura karena keberhasilan tadi kita tidur, karena suksesnya bisnis kita tadi ada tanda tangan kita tidur, tapi kita lupa membangun hubungan. Hubungan itu penting, harus kita bangun. Orang yang diampuni Tuhan adalah orang yang membangun hubungan dengan Tuhan. Sewaktu Yesus ngomong demikian sama Sakeus, lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut. Katanya, ia menumpang di rumah orang yang berdosa, gitu ya. Ia menumpang di rumah orang yang berdosa.
Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan. Walaupun ini skenarionya seperti pembicaraan yang berlanjut. Tapi ini mengajarkan kisah hidup yang mungkin tidak terjadi dalam pembicaraan secepat 1 menit ke menit berikutnya ya. Mungkin 1 bulan ke bulan berikutnya, 1 tahun ke tahun berikutnya, atau 2 tahun atau 5 tahun gitu ya. Tapi istilahnya dia baru bertobat, dia udah dijatuhin orang. Masa orang itu bertobat gitu ya. Masa orang itu baru dipulihkan. Digoresi lagi. Sudahlah. Jangan menyerah saudara. Sewaktu Sakeus mendengar orang-orang mengatakan, masa ia menumpang di rumah orang berdosa. Bapak Ibu heran gak ya? Yang ngomong itu gak berdosa. Heran gak ya? Semua orang berdosa. Jadi artinya apa? Kata-kata yang orang lontarkan dalam hidup kita, jangan diambil pusing. Karena kebanyakan itu gak benar. Ya, kalau kata-kata yang gak membangun ya saudara ya. Tapi kalau doa orang kata-kata iman, kita aminkan. Menginap di rumah orang berdosa, yang ngomong ini ya orang berdosa. Yang ngomong ini cuma mau menjatuhkan dia. Yang barusan berapi-api. Barusan kita dipulihkan. Kata-kata negatif itu menghantam hidup kita lagi. Barusan kita beriman gitu ya. Tiba-tiba dibilang gak bisa gitu ya. Tiba-tiba mencoba untuk menawarkan solusi. Ditolak sama orang rumah. Jangan menyerah. Karena perkataan Tuhan adalah iya dan amin. Orang berubah-ubah, hari ini bisa memuji, besok kalau ada terjadi apa-apa, semua kebaikan dilupakan, hanya kesalahan yang diingat. Ya, manusia penuh dengan kelemahan, sehingga kita tidak bisa berpegang apalagi percaya sama kata manusia. Kenapa kita berpegang sama kata-kata negatif yang orang ucapkan, dan kenapa kita simpan semua sampah itu sehingga begitu banyak luka dalam hati kita? Saya tahu itu gak gampang, tapi saya berdoa agar kebenaran ini membebaskan. Sewaktu Sakeus dengar, dia berdiri. Dia berdiri. Dia bukan sewaktu mendengar, dia menciut. Enggak. Tapi dia berdiri dan dia berkata begini. Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Dia ambil setengah. Dia kasih kepada orang miskin. Dan orang yang dia peras, dia kembalikan 4 kali lipat. Saudara, penyesalan itu, pertobatan itu, kalau tidak disertai dengan tindakan, tidak disertai dengan perubahan. Saya katakan sekali lagi, pertobatan itu kalau tidak disertai dengan tindakan dan membuahkan perubahan, itu bukan pertobatan. Berarti belum bertobat. Kalau kita bertobat, kita diampuni. Kalau kita diampuni, kita juga mengampuni orang lain. Dia tidak benci, dia tidak menyimpan kecewanya sama orang-orang, tapi justru dia mengatakan ada bagian yang harus aku kerjakan. Saudara, kita adalah orang yang diampuni. Keselamatan yang kita terima adalah pribadi. Satu orang berharga, kita diselamatkan bukan rame-rame. Tapi Tuhan tahu nama setiap kita secara personal. Maka tindakan kita itu juga perlu personal. Perubahan kita itu juga pribadi. Enggak nunggu orang lain. Iya, kalau dia minta maaf baru aku mau. Iya, kalau dia berubah. Iya, kalau keadaan, kalau doaku dijawab, nggak pakai kalau, karena kita diselamatkan itu nggak pakai kalau. Karena kita diampuni itu nggak pakai syarat. Kita dikasihi itu tanpa syarat. Maka itu pertobatan itu juga jangan lagi tergantung keadaan situasi orang. Tapilah ambil bagian dengan aktif. Dan mengatakan, aku mau melakukan tindakan ini. Apa yang aku perlu lakukan? Karakter aku yang keras.
Aku perlu mengerjakan buah roh, maka aku kerjakan kasih, damai sejahtera, sukacita, lemah lembut, sabar, murah hati. Saya kerjakan satu persatu. Apa yang saya harus lakukan setelah pertobatan saya? Saya harus datang minta maaf kepada orang tua saya. Setelah saya bertobat, apa yang harus saya lakukan? Saya orangnya. Jangan bilang saya orangnya, saya orangnya. Kita mau bertumbuh menjadi diri kita sendiri yang penuh dengan kelemahan, atau kita mau menjadi semakin serupa dengan Kristus. Kalau saya adalah orang yang susah mengatakan maaf, saya dari keluarga yang kaku. Kita tuh gak pernah peluk-pelukan gitu ya. Saya percaya, saya yang gak layak diampuni aja layak kok. Saya yang mustahil, yang saya rasa aduh kayak gini. Diampuni. Gak layak kayak begini. Masa sih? Budaya, culture yang kalau bisa saya lakukan untuk menjadi saluran tangan menceritakan kasih Tuhan. Sakeus ini lagi menceritakan kasih Tuhan loh. Gak pakai khotbah, pakai perbuatan. Mau Anda menceritakan kasih Tuhan? Mau Anda mendisplay, mengetalasekan seperti wanita Samaria yang ketemu Yesus di sumur. Reputasinya jelek banget sampai dia ke sumur itu jam 12, orang ke sumur pagi-pagi. Dia gak mau ketemu orang karena reputasinya jelek banget gitu ya. Tapi ya setelah dia ketemu Yesus dia lari-lari di kota. Dia cerita sama orang. Dia gak malu-malu. Dia yang minder. Dia yang tertolak. Tapi waktu ketemu Yesus dia lari-lari di kota. Dia cerita sama orang. Kemudian dia membawa satu kota Samaria mengenal Yesus. Saudara. Kita lakukan ini bukan tentang karakter kita. Aku emang kayak begitu, aku dari keluarga yang nggak biasa, say sorry atau gimana. Pertobatan menghasilkan tindakan, tindakan menghasilkan perubahan. Dan disitulah kita akan melihat semakin hari kita menjadi semakin serupa dengan Yesus. Semakin hari kita semakin mencerminkan bahwa kita anak yang sudah diampuni. Karena memang sudah bertobat. Sakeus memberikan setengah hartanya kepada orang miskin. Dan dia mengembalikan 4 kali lipat kepada orang yang diperasnya. Dan Yesus berkata demikian, dengan ini saya selesai. Yesus mengatakan kalimat yang begitu powerful. Hari ini, saudara imani ya. Saya berdoa, inilah yang Yesus tancapkan di hati Anda. Hari ini juga Yesus berkata, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini yang percaya, katakan amin. Karena orang ini pun, karena Anda pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Haleluya, berikan tepuk tangan.